Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat serta kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu ataupun memahami ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan pembahasan soal Pasgasal kelas 11. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Pasgasar, alangkah lebih baiknya apabila kita belajar memahami kisi-kisi dan soal-soal yang nantinya akan keluar ketika PAS. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bersama kisi-kisi, kemudian contoh soal dari kisi-kisi tersebut ya. Yang pertama materi teks prosedur. Di materi teks prosedur ini KD yang pertama adalah menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dari KD ini kemudian kita bisa melihat contoh soalnya atau contoh soal yang berkaitan dengan KD tersebut, yaitu KD materi teks prosedur. Nah, contoh soalnya, cermatilah teks berikut. Untuk mematikan komputer, Anda dapat mengklik tombol start, kemudian pilih shutdown. Dengan menekan shutdown, komputer akan mati secara otomatis. Setelah program komputer hilang, tekanlah tombol power pada layar monitor dan stabilizer saluran listrik. Cabutlah steker listrik ke komputer untuk mengakhiri proses operasi komputer. Teks di atas merupakan teks ya. Ya, kira-kira teks apa ini? Ya, di sini di teks ini itu yang jelas di sini ada langkah-langkah kerja, ada petunjuk kerja. Nah, ciri utama dari teks yang ada langkah-langkah dan petunjuk kerja itu apa kira-kira? Teks apa? Oh ya, yaps, benar sekali, teks prosedur ya. Jadi teks ini merupakan teks prosedur. Mengapa dikatakan teks prosedur? Karena dari awal ini ya, untuk mematikan komputer ini yang pertama di sini sudah menerangkan tujuan atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Untuk mematikan komputer. Kemudian dari tujuannya itu diberi keterangan langkah-langkah kerja ataupun petunjuk kerjanya. Anda dapat mengklik tombol start dan seterusnya. Ini merupakan petunjuk kerja ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk bisa mematikan komputer. Sehingga contoh teks ini dikatakan sebagai teks prosedur ya. Ya, semoga anak-anakku semua paham ya. Nanti apabila ada soal seperti ini dapat menjawab semua dengan benar. Amin. Ya, mari kita lanjutkan anak-anak. Ya, KD yang kedua menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ya, berkaitan dengan bidang pekerjaan. Contoh soalnya, simaklah teks prosedur berikut dengan cermat. Nah, simak dulu ya, ini anak-anak. Contoh teks prosedur ini bukan teks prosedur utuh ya, tapi penggalan teks prosedur. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok ke kiri, Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada. Nah, kemudian pertanyaannya, kalimat ketiga pastikan tuduhan pelanggaran itu merupakan pernyataan apa, atau pernyataan tersebut merupakan kalimat apa? Nah, kalimat apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini
soal seperti ini itu kaitannya dengan materi teks prosedur, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Bahwa dulu kita sudah membahas bahwa teks prosedur salah satunya adalah di dalamnya terdapat kata kerja imperatif ya. Kata kerja imperatif itu apa? Kata kerja yang kata kerja menyuruh atau ya kata kerja perintah atau menyuruh ya. Perintah, pastikan, itu kan memerintah, menyuruh seseorang, memerintah seseorang. Lah, ketiga, pastikan tuduhan pelanggan, ada kata pastikan, itu adalah kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, sehingga sudah dipastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat imperatif karena cirinya, karena di sini ada kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, sehingga kalimat ini juga dikatakan sebagai kalimat imperatif atau kalimat perintah ya. Ciri kata imperatif itu apa? Adanya akhiran kan, pastikan ya, pastikan, dan adanya partikel lah atau partikel lah, pastikanlah misalnya. Nah, itu udah kata kerja imperatif. Jadi kalimat imperatif cirinya adalah adanya kata imperatif lah. Karena ini ada kata imperatif, berarti dikatakan sebagai kalimat imperatif ya. Demikian untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ya. Semoga anak-anakku semua paham, dan nanti apabila ada soal yang seperti ini bisa menjawab dengan benar ya. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa kemarin? Masih ada yang ingat? Oh iya, teks eksplanasi adalah teks yang yang memaparkan tentang fenomena sosial ataupun fenomena fenomena gempa. Oh ya, boleh ya, atau fenomena yang terjadi di masyarakat ataupun bisa berkaitan dengan sosial, budaya, ataupun bisa misalnya peristiwa yang sedang berlangsung di masyarakat itu apabila dibuat sebuah teks itu bisa menjadi sebuah teks eksplanasi ya. KD dari teks eksplanasi adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, contoh soalnya, bacalah kutipan berikut. Gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Williams tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lempeng es Ross menghantam gletser yang turun. Gletser terhenti saat gelombang surut. Es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Teks di atas memiliki struktur ya. Apa kira-kira strukturnya di sini? Ya. Di sini yang pertama dia dengan gempa es disebabkan oleh gletser. Kayak gini, gempa es yang seperti apa, kemudian gletser seperti apa, itu kan masih bisa dijelaskan ya di sini ya. Sehingga kalimat pertama ini bisa dikatakan sebagai sebagai pernyataan umum. Kenapa? Karena gempa es disebabkan oleh gletser ini masih sangat umum karena masih bisa dijelaskan. Ya. Dijelaskannya seperti apa? Gletser yang seperti apa dan gempa es yang seperti apa, sehingga ini dikatakan sebagai pernyataan umum. Kemudian dilanjutkan lagi, seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Lah, ini penyebabnya gletser yang seperti apa, kemudian dijelaskan. Nah, ini berarti menjelaskan kalimat pertama, sehingga kalimat kedua ini dikatakan sebagai kalimat penjelas atau yang menjelaskan sesuatu sebab ya, ini kan
kalimat pertamanya sebab, disebabkan oleh gletser ini adalah berarti pernyataan umum yang berupa sebab kan gitu. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Nah, ini masih menjelaskan sebab gletser, berarti ini masih berupa kalimat sebab ya. Dan gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut ya. Ini juga masih termasuk sebab. Ya, jadi kita sudah mendapatkan dua pola, yaitu pola kalimat pertama adalah berupa pernyataan umum, kalimat kedua dan ketiga adalah berupa sebab. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Williams tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Nah, ini kita masuk kepada tadi kalimat keempat juga masih sebab, kemudian kalimat kelima ini sudah masuk kepada kalimat berupa akibat atau yang memaparkan akibat. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pola dari atau struktur dari paragraf tersebut atau teks tersebut itu adalah berpola pernyataan umum, yaitu berada di kalimat pertama, kemudian urutan sebab itu berada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan urutan akibat, yaitu dimulai dari kalimat kelima dan seterusnya. Sehingga soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu merupakan pernyataan umum urutan sebab akibat. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang materinya tentang teks ceramah, yaitu dengan KD menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, mari kita lihat contoh soalnya. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah hikmat iman dan Islam. Selamat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teks di atas termasuk pendahuluan yang berupa apa? Ya, kita ingat ya, di dalam ceramah itu ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Pendahuluan itu adalah pendahuluan salam pembuka, ada ungkapan terima kasih, ada judul, ada tema, ada pengenalan topik. Nah, ini termasuk yang apa? Apakah salam pembuka? Kalau salam pembuka otomatis ada kata salamnya ya, ada salam yang ditujukan kepada audiens atau pendengar. Ini tidak, berarti apa ini ya? Ungkapan terima kasih. Ada kata segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat saya dan sebagainya ini pada ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi yang terakhir adalah materi cerpen. Ya, dengan KD menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kita lihat contoh soalnya ya. Bacalah kutipan cerpen berikut. Kemudian ya, kutipan cerpennya tolong disimak dengan baik. Kemudian ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan, yang dekat tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan tetap miliknya, kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitupun yang bukan miliknya akan menjadi miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap seperti apa adanya, dan kenyataan adalah di mana berada. Lalu bocah itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaannya ya. Hujan Yeni Puspita. Jadi dari kutipannya diambil dari novel yang berjudul Hujan ya, penulisnya adalah Yeni Puspita ya. Pertanyaannya, tema penggalan cerpen tersebut adalah apa? Ayo kita lihat ya. Jawaban yang tepat adalah E, kita harus menerima kenyataan hidup. Mengapa ya, kok bisa E? Ya, di sini ada kata miliknya akan tetap jadi miliknya ya. Kemudian kecuali kalau kita rebut. Kemudian di sini diakhiri dengan kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaannya.
Nah, ini bocah ini tersenyum. Nah, ini adalah kata menggambarkan tersenyum, lalu bocah itu tersenyum. Jadi kata-kata awal sampai akhir ini menggambarkan seseorang yang sudah ikhlas, pasrah dengan semua keadaan yang menimpanya atau semua takdir yang ada pada dirinya. Kemudian dengan ikhlasan tersebut dia merasa lebih bahagia, ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa merenggutnya, karena kebahagiaan dari sebuah keikhlasan itu kan dari dalam diri kita, dia tidak ada satu orang pun yang dapat merenggutnya, ya begitulah. Oh ya, terima kasih. Begitulah pembahasan soal dan kisi-kisi pas Gasal untuk kelas 11. Semoga bermanfaat dan semoga nanti anak-anakku semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal pas yang akan dihadapi, dan semoga ilmu yang kalian peroleh selalu menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.